Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini dari tadi ngawung aja nih. Tanda positif apa negatif kira-kira? Kawan-kawan, terima kasih sudah menunggu. Pertama, kita apresiasi buat Bapak PJ Gubernur, Bapak Teguh Setiabudi. Beliau mau menemani kita, menemui, bicara, diskusi, walaupun tadi lagi kegorong-gorong. Ya, lagi kegorong-gorong tuh, nilik apa namanya, peninjauan tempat-tempat yang ada di wilayah Jakarta yang sekiranya perlu diperbaiki. Dan beliau juga lagi sibuk masalah RAP BDP perubahan, karena ini sudah di bulan-bulan akhir tahun, maka penyiapan untuk rencana anggaran belanja daerah ya perubahan itu harus disiapkan untuk tahun 2025 ya, dengan kesibukan beliau lah. Dan nggak taunya dia juga, beliau ini orang ngapak gitu ya, orang Purwokerto. Alhamdulillah ketemu ngapak sama ngapak ketemu gitu kan, orang ngapa-ngapa begitu kan, orang ngapak orang penak jadi begitu kan. Nah, hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah selain hal-hal non teknis tadi, pertama beliau apresiasi kepada kita dengan tertibnya kegiatan penyampaian aspirasi ya, aksi demonstrasi kita pada pagi sampai sore hari ini. Beliau terima kasih kita bisa tertib ya. Dan memang begitu, kalau nggak diajak ketemu, nggak dipertemukan sama PJ Gubernur ya kita mau nggak mau pegang. Nah itu, karena ketemu ya alhamdulillah kita udah sampaikan aspirasi kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang bersifat usulan kita sebagai pekerja. Kenapa? Karena memang pasca MK memutuskan 168 itu belum ada namanya peraturan perundang-undangan turunannya. Entah itu peraturan menteri, bahkan PP sendiri. Kalau memang PP 51 itu mengganggu jiwa para pekerja dan pelaku bisnis gitu, itu bisa diganti PP-nya ya, atau dengan peraturan menteri di bawahnya, atau juga dengan surat edaran menteri. Dan ini sudah disampaikan juga oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, makanya kita hadir di sini mengingatkan beliau bahwasannya dalam waktu dekat ini di bulan yang sama, yaitu tanggal 21 November, beliau harus memutuskan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025. Upah minimum provinsi maksud saya. Nah, itu kita ingatkan beliau supaya concern ya ke itu semua. Dan beliau terima kasih diingatkan. Satu. Yang kedua, soal upah di atas upah 1 tahun ya, atau upah 1 tahun ke atas yang nanti terkoneksi dengan struktur upah dan skala upah yang kita singkat dengan SUSU. Nah, kita ingatkan, Pak, ini sudah ada Kepgub-nya yang lalu nomor 130. Harapan kami itu ditambahkan ada guidance 5% minimal untuk dijadikan acuan dunia usaha menerapkan seluruh upah dan skala upah atau SUSU di masing-masing perusahaannya. Itu yang kita ingatkan. Sama beliau juga terima kasih, nanti akan dipelajari soal itu karena memang itu produknya hukum dari DKI yang lalu tahun 2022. Jadi harus dikaji kenapa tidak efektif. Ternyata 19% baru perusahaan-perusahaan itu menerapkan SUSU atau skala upah, struktur upah. Nah, ini menjadi catatan. Nah, kita sampaikan supaya ini jadi perhatian. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga kita sampaikan juga melek-melek bahasanya gitu ya. Bahwasannya gubernur berkewajiban menetapkan upah sektoral ya di tahun 2025 nanti di tanggal 10 Desember. Nah, beliau juga sama sampaikan nanti pasca ini pasti akan ada peraturan-peraturan yang mengarah ke Juklak dan Juknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Sekali lagi positif dari beliau, bahkan kita juga menyampaikan aspirasi
tolong Pak, kartu pekerja Jakarta itu diamankan. Tolong Pak, ini juga ada hal-hal yang dirasakan oleh pekerja Jakarta itu yang kurang perhatian dari pengawas. Sudah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik. Tetapi kawan-kawan, mulai besok itu akan dimulai persidangan di Dewan Pengupahan Provinsi. Inilah saatnya kita harus terus mengawal, ya, dengan hari ini sebagai pembuka mengawali dan mengingatkan sekaligus kita juga harus memelihara supaya dari pengawalan pengupahan yang akan digelar oleh Dewan Pengupahan Provinsi kita akan terus kawal dan ikuti. Setuju? Setuju kawan-kawan? Sampai nanti menjelang 21 November. Itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua atas seluruh daya upaya sampai harus meninggalkan pekerjaan. Tadi kerjanya di mana? Sampai di awal di bawah AC, ya, di bawah AC kepanasan maksudnya. Jadi maintenance gitu kan. Nah, sekali lagi terima kasih. Kita bisa nanti melanjutkan perjuangan kita kembali ke tempat masing-masing dan kita akan teruskan dan awasi terus pengawalan pengupahan di masa yang akan datang. Insya Allah mulai dari besok tanggal 7 dan akan ada lagi sidang-sidang Dewan Pengupahan, ya, sampai nanti diputuskan tanggal 21 November dan 10 Desember, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Hidup buruh. SPLM SPSI. Bapor Lem. Ya, mau baris lagi nggak di situ?